What's up? Ketemu lagi sama Mimin di berita terkini MotoGP. Honda, lama tak terdengar kabar perkembangan untuk tahun 2025. Padahal, seharusnya pabrikan ini memiliki konsesi yang memungkinkan untuk melakukan pengujian tak terbatas. Namun ternyata hari ini Honda memiliki agenda uji coba di Sepang. Dan juga carut-marut lambatnya perkembangan di dapur Honda akhirnya diungkap ke publik. Seperti apa berita lengkapnya, kita bahas. Jangan sampai ketinggalan update tentang MotoGP dari TNT. Dengan cara ketik hashtag MotoGP di kolom pencarian agar kamu bisa mendapatkan pilihan berita menarik yang kamu cari. Pekerjaan Honda di MotoGP tahun ini belum selesai. Honda masih jauh dari kata berhasil dalam pengembangan. Meskipun akhir-akhir seri balapan dapat menunjukkan perbaikan, namun di akhir seri, Yamaha juga memiliki sejumlah kemajuan. Mungkin itu bisa berasal dari faktor kecocokan sirkuit atau dan lain sebagainya. Nah, kini Honda menjadwalkan tes pribadi yang akan digelar selama 2 hari minggu ini di Sepang, bersama test rider mereka, Steven Bridle. Pembalap penguji itu mengungkapkan kepada situs web gp1.com, saya akan melakukan pengujian selama 2 hari di Sepang pada tanggal 18 dan 19 Desember. Sirkuit Malaysia akan menjadi tuan rumah uji coba dan uji coba resmi pertama tahun 2025 pada bulan Februari. Tapi hal itu menjadikan pilihan yang wajar meskipun uji coba tertutup lebih umum diadakan di Eropa. Honda merupakan salah satu dari 2 pabrikan yang memiliki konsesi pengembangan terbanyak yang memberinya kebebasan luas untuk melakukan uji coba private dalam hal ban, pembalap yang dapat digunakan, dan juga sirkuit. Sebelumnya, Bridle mengungkapkan carut-marut yang terjadi di pengembangan Honda dan menyampaikan perkembangannya hingga saat ini. Bridle menceritakan, pada tes Misano Senin 2022, Honda diam-diam menguji swing arm aluminium besutan pabrikan Jerman Kalex Engineering untuk pertama kalinya, antara April dan Mei 2023. Kalex bahkan memasok 6 sasis lengkap ke HRC. Marc Marquez awalnya bersemangat, tapi akhirnya mengesampingkannya setelah beberapa kali mengalami kecelakaan di Sachsenring dan juga Assen pada Juli dan Juni 2023. Mengenai Kalex, sebagian besar ahli bertanya-tanya mengapa Direktur Umum dan Teknis Kalex, Alex Baumgartel, tidak memiliki akses ke pit Repsol dan LCR dan oleh karena itu tidak menerima opini dan informasi dari pembalap yang sangat diperlukan untuk pengembangan lebih lanjut. Tapi, selama tes dan balapan pertama tahun 2024, Baumgartel secara mengejutkan mendapatkan akses ke pit Juan Mir dan juga Luca Marini, bahkan mengenakan seragam tim Repsol Honda. Namun, kolaborasi sulit tersebut akhirnya diakhiri pada hari Kamis GP pertama di Barcelona tahun ini karena disinyalir tidak bisa terbiasa dengan lambatnya kecepatan pengembangan pabrikan asal Jepang tersebut. Sebagai perbandingan, di BMW, pada kejuaraan dunia Superbike, 4 bulan telah berlalu sejak pemesanan mesin Kalex pada pengujian pertama. Namun di Honda, dibutuhkan waktu 15 bulan karena material tersebut harus melalui tes approval tanpa henti terlebih dahulu di Jepang. Padahal, statistik Moto2 menunjukkan bahwa 2 pendiri Kalex, Alex Baumgartel dan juga Klaus Hirschhorn, menggambarkan keahlian mereka dengan baik. Pabrikan Jerman ini telah memenangkan 12 gelar dunia konstruktor Moto2 terakhir dan total 12 kejuaraan dunia pembalap. Baumgartel tidak diizinkan untuk berbicara kepada media tentang kolaborasinya dengan HRC karena perjanjian kerahasiaan. Namun, terlepas dari perjanjian kerahasiaan, tersiar kabar bahwa Kalex 2023 tidak pernah mengetahui berapa banyak dari 6 frame yang telah dibengkokkan atau dihancurkan oleh Marc Marquez dan siapa yang mengendarainya di Repsol atau LCR. Anggota tim mengatakan, selain test rider Bridle dan juga Marquez, Juan Mir dan Nakagami juga terkadang menggunakan sasis itu. Pemenang Texas Alex Rins baru bisa mencobanya di Indonesia pada musim gugur. Namun, setelah mengalami cedera serius, dia memilih menggunakan sasis HRC yang dia gunakan untuk bersinar di Mugello pada tes hari Jumat. Pembalap LCR Rins itu sempat mendapatkan janji dari HRC bahwa pada 2023 akan mendapatkan materi pengembangan. Dia jelas-jelas dijanjikan suku cadang yang ditingkatkan dalam kontraknya. Tetapi ketersediaannya harus dijamin dalam hal apapun. Dan HRC telah memutuskan waktu pengiriman suku cadang baru. Namun, tampaknya Rins dianggap sebagai ancaman bagi pemimpin tim Marc Marquez setelah kemenangannya di Texas. Itulah sebabnya dia tidak diperbolehkan menggunakan sasis Kalex.
Mantan pembalap Suzuki itu kemudian memilih pindah ke Monster Yamaha pada 2024 meski awalnya terikat kontrak 2 tahun di LCR. Bradle ketika ditanya, "Anda adalah pembalap Kalex pertama yang menjadi juara dunia Moto2 pada tahun 2011. Apakah kolaborasi ini tentu memberikan kepercayaan diri baru setelah hampir 4 tahun berada dalam kegelapan?" Bradle menjawab, "Ya, karena diharapkan akan terjadi kolaborasi yang erat. Bagi saya, sebagai test rider asal Jerman, dengan pengalaman Kalex, itu adalah koneksi yang bagus. Saya memiliki motivasi ekstra untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya pada kolaborasi ini. Sayangnya, tidak ada tindakan yang dilakukan mengenai hal itu. Pada akhirnya, itu memalukan. Karena Alex Baumgartel dilarang masuk ke pit oleh manajemen HRC pada tahun 2023. Artinya, dia tidak mendapatkan informasi apapun dari para pembalap. Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang harus diubah atau ditingkatkan dan siapa yang saat itu mengemudi dengan sasis Kalex dan siapa yang dengan proyek HRC. Saya tidak bisa berkata apa-apa mengenai hal itu. Hanya Alex Baumgartel yang bisa memberitahumu hal itu. Saat ada pertanyaan, musim semi ini, Anda menandatangani kontrak 2 tahun sebagai test rider HRC lagi, yang merupakan tahun ke-8 dan ke-9 Anda sejak awal tahun 2018. Lalu, sasaran realistis apa yang telah Anda tetapkan untuk periode ini? Bradle menjawab, Honda tidak akan mampu memperebutkan gelar juara dunia bahkan pada tahun 2025. Sulit untuk menjawab pertanyaan ini. Menurut saya, yang terpenting bukanlah peringkat. Yang penting, kita bisa melihat tren positif seperti yang dikembangkan Yamaha pada tahun 2024. Jelas bagi Yamaha bahwa semuanya sudah membaik. Ini adalah poin 1. Hal ini juga harus menjadi tujuan utama Honda untuk memperkecil kesenjangan dari posisi teratas. Saya tidak ingin membuat prediksi tentang peringkat pasti untuk tahun 2025. Tapi, kita tidak bisa selalu kehilangan 1-1,5 detik di tiap lap. Tujuan utama kami adalah terus tertinggal kurang dari 1 detik dari pemimpin klasemen pada putaran kualifikasi dan kecepatan balapan. Dengan Alex Espargaro dan Takake Nakagami, Anda memiliki 2 rekan test rider baru di Honda. Alex tentunya telah memberikan dukungan pengembangan yang berharga di Suzuki dan Aprilia. Bisakah kita berharap dia bisa membawa Honda kembali sukses bersama Albesiano? Bradle menjawab, saya berharap kerjasama dengan Alex Espargaro cukup erat dan dapat berjalan dengan baik. Kami pasti akan bersama dalam 1 atau 2 tes. Namun saya pikir, keputusan sekarang ada di tangan Direktur Teknik Albesiano dan bukan di tangan test rider. Saya berasumsi itu akan memiliki pengaruh yang lebih besar pada motor 2025. Honda dan Yamaha telah mendominasi event MotoGP selama bertahun-tahun, termasuk kejuaraan dunia 500cc, namun kemudian Ducati, Aprilia, KTM membawa angin segar secara drastis meningkatkan laju perkembangan MotoGP. Orang Jepang masih disebut terlalu konservatif. Di Formula One, bahkan Honda sudah lama memindahkan pengembangan mesin ke Milton Keynes di Inggris. Yamaha setuju untuk berkolaborasi dengan Engineering Marmorini di Italia untuk pengembangan mesin. Di HRC, tidak banyak yang dilakukan mengenai hal ini. Saya tidak bisa mengatakan apakah Honda akan memindahkan sebagian pengembangan MotoGP di Eropa. Honda memiliki pendekatan tertentu yang berhasil selama bertahun-tahun. Memindahkan penelitian dan pengembangan ke Eropa akan menjadi tugas yang sangat besar. Saya dengar mereka akan membuka departemen di Italia yang akan mendukung balap motor. Tapi, saya tidak bisa memberitahu Anda kapan tepatnya itu akan terjadi. So, dengan kolotnya Honda dan informasi bahwa target Honda adalah tidak akan mencari juara pada tahun 2025, lalu kira-kira seberapa jauh Honda bisa maju di musim depan? Tapi semoga dengan datangnya Albesiano dan juga Alex Espargaro akan membawa perubahan besar di Honda nantinya. Menurut teman-teman, seoptimis apa nih? Apakah para fans Honda mulai beralih mengikuti Marc Marquez ke Ducati atau tetap di Honda? Menurut teman-teman gimana? Coba komen.